pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh sebelah kiri saya Belmondo Scorpio. Dan sebelah kanan saya Kajito Elkayeni. Kajito Alkayeni. Dan kita yang lagi rame ini karena ada pernyataan Pak Jokowi, Presiden Jokowi kemarin nih di ulang tahun Perindo ya. Yang ke-8. Ini cukup mengagetkan. Karena memang selama ini kan dalam soal cupras-capres istilahnya kan. Pak Presiden Jokowi kan lebih banyak gesture, lebih ke gesture gitu kan, implisit. Jadi lebih banyak orang hanya menafsirkan ya. Misalnya terhadap Pak Ganjar misalnya yang selama ini kita usung ya, maksudnya kita dukung gitu kan, kita yakin aja karena pertama sama-sama seorang kader PDIP misalnya ya. Yang kedua gaya kepemimpinan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar tuh hampir sama-sama merakyat. Ya kayak gitu-gitu gitu. Jadi nah ketika kemarin itu Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu menyatakan meskipun ini sebenarnya masih juga dalam penafsiran nih bro ya. Betul. Kalau saya sih masih penafsiran nih. Belum bisa dikatakan bahwa ini sebagai sebuah dukungan gitu. Kalau saya secara pribadi ngelihatnya seperti itu ya. Karena memang pernyataannya itu ada ekornya istilahnya, tapi tidak bulat. Jadi kalau misalnya saya mengingatkan lagi nih pada konteksnya gitu kan, Pak Jokowi itu kan istilahnya lagi cerita ya kan, bukan hanya bahwa dia sebagai presiden yang menang 2 kali dalam pemilu, tetapi juga sebelumnya dia cerita bahwa 2 kali juga beliau menjabat atau menang di Solo, wali kota Solo gitu kan. Nah ketika dia bercerita begitu, bilang begitu, dia sempat minta maaf karena mungkin ini kan namanya juga kompetisi kan. Habis kompetisi dalam pemilu dan 2 kali berturut-turut memang Pak Prabowo kalah oleh Presiden Jokowi, dan dia minta maaf. Dan disinilah saya melihat kayak semacam tanda kutip menghibur. Nah mungkin, kan setelah ini mungkin kalau misalnya Pak Prabowo mau ikutan lagi dalam kompetisi, mungkin saatnya loh. Ya kan, Pak Prabowo akan menang. Tapi itu belum tentu. Karena apa? Kalau saya nih, nanti bisa diterusin nih oleh Belmondo dan juga Kajito. Sebelum kita mendengar pernyataan mereka, dari saya dulu. Tapi kalau saya sih kan, kita ini kan sistemnya pemilu. Jadi artinya pemirsa Cokro TV dan rakyat Indonesia lah yang memilih. Jadi bukan karena misalnya pernyataan dari Pak Jokowi kemarin, Presiden Jokowi kemarin, bahwa saatnya misalnya Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Tidak itu kalau saya ngelihatnya ya. Oke, menarik ini. Ya kan, kita yang akan kita bahas ini. Jadi masih masalah politik, masih masalah soal calon presiden kita di 2024. Siapa dulu yang mau ngomong? Senior. Bukan kamu. Bukan. Biasanya pada ini nih kok saling ini nih. Tadi kelihatannya udah semangat. Belum semangat. Dia nyari celah. Oke. Bro Gito dulu sekarang. Saya duluan. ingin mengawali dengan kebiasaan Pak Jokowi atau kecenderungan. Kecenderungan di waktu yang belum lama ini ya. Jadi Pak Jokowi itu memang mendorong semua kandidat yang berpotensi. Jadi ini tradisi fair play ya. Artinya Pak Jokowi itu tidak ingin mengukuhkan satu orang yang terkuat sebagai anak emas gitu. Sebagai anak emas, semua diberikan kesempatan. Termasuk dengan memasukkan Prabowo dan Sandi ke dalam gerbong, itu kan tujuannya itu. Supaya kompetisinya ramai, demokratis dan sehat. Karena meskipun dulu lawan kan? Karena politik. Iya, karena kalau semua kawan, saat ini kan kawan kan dalam gerbong koalisi. Kalau semua yang berlaga adalah kawan, kecuali Anies tentu saja. Di luar itu kan, saya bicara yang ada di koalisi dulu. Kalau yang bersaing semua kawan, tentu suasananya beda gitu loh. Nggak akan sekejam waktu dulu ya, waktu ada Pak Prabowo di luar gitu, kira-kira begitu. Jadi pernyataan dukungan semacam ini sangat normatif ya, itu yang pertama. Sebagai presiden tentu ya normatif saja, dan ini menggembirakan menurut saya karena memang di hati Pak Jokowi itu gak ada apa-apa dengan Pak Prabowo. Mereka memang bersahabat, meskipun dulu sempat ada gesekan ya, karena yang mendorong Pak Jokowi untuk maju di Jakarta salah satunya Pak Prabowo ya,
yang getol berkampanye itu Pak Prabowo dulu. Yang Ya, itu karena kan dulu didukung oleh Gerindra ya, kan. dan itu jasanya sangat besar saya pikir ya. Tapi kemudian itulah realitas politik dan keduanya akhirnya berlaga selama 2 periode, 2 kali pemilihan dan sejauh ini Prabowo pun legowo, maksudnya dulu nggak terima kan, itu kan gimmick aja lah supaya moral pendukungnya nggak jatuh. Tapi pada akhirnya ya dengan rela hati masuk ke gerbong itu tadinya dia legowo, nggak ada dendam di sana, gitu. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu ya sekedar apa ya normatif tadi, tindakan normatif dan itu untuk melanjutkan dari kecenderungannya mendorong siapapun kandidat siapapun yang berpeluang untuk maju. Tujuannya adalah agar keluar yang terbaik, yang terpilih, gitu. Kira-kira begitu. Jadi ketika ada orang-orang yang pesimis ya dengan pernyataan Pak Jokowi, saya kira itu terlalu jauh penafsirannya bahwa Pak Jokowi menyatakan itu kan kalimatnya kalau kita cermati itu pun guyon ya. Artinya bahwa Pak Jokowi itu sedang bercerita tentang masa lalunya, tentang kisah kemenangannya dengan Prabowo dan merasa agak bersalah. Agak bersalah dalam tanda kutip ya. Maksudnya bahwa Pak Prabowo bagaimanapun adalah pendukungnya dan itu harus bersaing di Pilpres dan akhirnya kalah. Ini agak sedikit apa ya, bukan iba ya, apa artinya? Sebenarnya mungkin bukan bersalah sih itu. Apa? Menghibur. Nah iya, menghibur. Tapi saya nggak tega ngomong. Penghiburan. Penghiburan. Kalah 2 kali Iya, kan. iya. Itu artinya ada iba, tapi kan nggak pantas kalau kita sebut iba ya. Artinya ya Itu semacam Jawa banget, Bro. iya. Itu artinya bahwa ya nggak enak gitu lah, Iya, sungkan gitu iya. lah. Jadi bukan merasa bersalah, betul. Bukan merasa bersalah. Itu ada rasa sungkan, ada ewoh dan seterusnya. Hmm. Dan pernyataan ini normatif sebenarnya ketika dibawa kemana-mana bahwa dukungan Pak Prabowo ya oke lah itu tafsir ya dan itu bebas. Kalaupun Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo misalnya ya apa salahnya gitu loh karena sekarang sudah ada di gerbong koalisi dan Pak Jokowi sedikit banyak juga sudah paham karakter Menteri Pertahanannya ya. Kalaupun memang ada hal-hal yang kurang, nah itu masyarakat yang menentukan nanti, gitu loh. Jadi semua diberikan peluang, semua didorong, diberikan semangat sampai titik tertentu. Mungkin secara personal nanti Pak Jokowi, oh aku akan milih si ini, mungkin. Ya, saya nggak tahu nanti di ujungnya. Tapi untuk hari ini ya, saya kira itu cukup fair ya. Itu nggak perlu kita persoalkan. Jangan pesimis, jangan marah dengan pernyataan Jokowi. Atau jangan terlalu gembira ya bagi pendukung Prabowo. Misalnya saudara Abu Janda gembira dengan pernyataan ini. Wah ini dukungan Pak Prabowo kan gitu, gak gitu ya. Kontennya banyak banget itu. Makanya. Satu ini jadi banyak konten itu buat Abu Janda itu. Jadi biasa saja. Ini realitas politik semacam ini jadi sanjungan, kritikan ya hal yang wajar. Apalagi Pak Jokowi pribadi yang senang guyon, senang menyanjung orang, senang memuji orang, senang membesarkan hatinya orang. Jadi saya pikir gitu. Nah, gimana Bro Belmondo? Karena gini loh Bro, kamu tuh kan anak muda. Nah, sementara kita lihat bahwa ya kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri ya dari banyaknya calon pemimpin kita gitu kan. Ini kan Pak Prabowo ini kan termasuk yang paling tua kan, paling sepuh. Jadi kalau saya sih ngebayangin ya, aduh gimana ya presiden kok kita punya stok pemimpin yang muda dan kamu sebagai anak muda kan apakah tidak gimana keberatan atau gimana gitu loh dengan sosok Pak Prabowo ini ya yang katanya didukung oleh Presiden Jokowi ini. Kalau dari saya ini saya sengaja juga tadi duluan biar Mas Kajito biar ada pemantik-pemantik di pikiran saya sebenarnya Mas. Oh, maksudnya biar kamu kepancing terus keluar gitu. Kepancing terus keluar. Terkait dengan kalau di media itu kan banyak tuh ya orang yang menafsirkan apa kata Pak Jokowi, sedangkan yang paling tahu tafsirnya Pak Jokowi sendiri. Kita berarti kan bebas berargumen apa aja. Sedangkan di tahun sebelumnya, saya itu kalau disuruh milih Pak Prabowo Jokowi, kan saya milih Jokowi, dan saya nggak milih Pak Prabowo. Berarti ada bekas dong, saya nggak suka sama beliau nih. Dan saya lebih suka sama Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi bilang, ini jatahnya Pak Prabowo. Dalam pikiran saya itu kan ada, kalau saya baca berita, ada beberapa pengamat bilang begini, Pak Jokowi itu dukung Pak Prabowo, bukan dalam artian mendukung Pak Prabowo secara penuh atau full gitu sebagai pemilu kan ada mekanisme orang harus milih langsung tapi karena memang Pak Prabowo juga nggak mau Anies naik gitu. Nah ini nih pilihannya gestur Pak Jokowi ini kan Mas lebih ke Pak Ganjar, lebih ke Pak Prabowo tapi nggak ke Pak Anies gitu. Tapi ada juga pengamat yang bilang gestur Pak Jokowi ini supaya keyakinan Pak Jokowi terhadap Ganjar berkurang gitu. Dan menurut saya tafsir-tafsir yang beredar di
masyarakat ya udahlah biar jadi tafsir yang beredar. Tapi kalau menurut saya pribadi, Pak Prabowo ini kan lah secara umur udah 70-an tahun gitu. Ya, 71. 71. Terus Pak Ganjar umurnya 54 dan masih banyak tokoh-tokoh muda lain gitu. Ya. Yang punya masih semangat yang sama, dan saya rasa Pak Ganjar itu masih muda juga, saya rasa cocok itu ke situ. Dan kalau bicara tentang Pak kamu biar nggak muter-muter. Jadi kamu tetap nggak setuju Pak Prabowo jadi presiden gitu? Saya nggak setuju. Kalau saya malah setuju jadi wakil kali. Jadi wakilnya Ganjar. Kayak Kiai Ma'ruf gitu sekarang kayak Kiai dengan Presiden Jokowi. Karena kalau Prabowo itu disandingin sama Sandiaga itu nggak ada formula baru berarti. Itu masih formula yang sama dengan tahun sebelumnya. Dan berarti kamu beda dong sama partai kamu. Partai kamu kan Ganjar Yeni. Kok kamu Ganjar Prabowo? Nggak, ini kan saya lagi baca diskusi pengamat. Wah kan partai terusin. Ini kan cuma guyon aja. Itu yang saya baca dari pengamat tadi, karena kita nggak bisa, kalau kita berkaca pada YLV sebelumnya, survei Ganjar, Prabowo dan Anies itu Ganjar tetap nomor 1 pemilih muda, Prabowo tetap nomor 2, Anies nomor 3 gitu. Jadi kalau Anies nomor 4, RK nomor 3. RK nomor 3 gitu. Jadi kalau secara surveian pun cocok gitu. Cuman saya mau klarifikasi satu nih terkait dengan yang Mas Tenong bilang, berarti kamu dukung Prabowo jadi wakil? Enggak, saya enggak dukung apapun. Cuman kan menurut survei... Aku senang. Cuman kan menurut survei itu memang, siapapun yang menjadi wakil Ganjar pasti akan menang. Itu kan. Dan wakil terkuat yang paling cocok sama Ganjar saat ini itu adalah Ridwan Kamil. Itu tuh, seputaran itu tuh. Dan topik kita kan Prabowo, jadi saya masukin Prabowo kemana aja kita cari jalan. Kamu nyari aman. Tapi ya menarik, mungkin juga saya perlu mengungkapkan pernyataan Presiden Jokowi secara utuh yang tadi dibilang oleh kita atau siapapun bisa ditafsirkan ya. Tetapi kalau kita ini karena tadi dibilang oleh siapa tadi bahwa Presiden Jokowi itu untuk menjaga rivalitas yang kondusif. Kayak gitu. Jadi memang tujuannya itu seperti itu sepertinya bro, karena dia bilang gini, kita harus dia kan ya Presiden Jokowi bilang gini, ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomong juga nggak apa-apa. Dia bilang gitu kan. Kita harus menjaga rivalitas di tahun politik ini. Persaingan yang sehat, persaingan yang baik, karena kondisi global tidak mendukung ketidakpastian. Sulit diprediksi, sulit dihitung geopolitik global, ekonomi global. Jadi semuanya itu, sehingga menuju tahun politik 2024 betul-betul kita harus menjaga kompetisi, menjaga rivalitas dengan itu. Jadi memang sepertinya itu Presiden Jokowi itu berharap di 2024 pemilu itu tidak seperti di Pilkada 2017 yang pasti ada pengerahan massa yang itu berakibat pada instabilitas ekonomi, ya kan? Betul. Terus juga pada istilahnya itu politik identitas itu. Jadi memang betul seperti Bro Kajito katakan bahwa pernyataan presiden itu lebih banyak bisa kita artikan dalam konteks itu ya. Nah sekarang apakah Bro Kajito ngelihat akan berdampak nggak pada pendukung Jokowi selama ini, yang kalau kita lihat secara survei, misalnya hasil survei kan sudah terbukti kan lebih banyak ke Ganjar. Apakah pernyataan Presiden Jokowi yang tadi dibilang ya nggak apa-apa, dibilang dukung Pak Prabowo juga gitu, itu akan berdampak nggak kira-kira? Saya pikir pasti berdampak. Sebagai pengamat media sosial lalu lintas gitu kan. Pasti berdampak. Contohnya teman saya Abu Janda alias Permadi Arya yang dulu getol mengkritik. Satu kayak mewakili masyarakat. Ada beberapa mungkin di luar itu, tapi ini fakta. Dulu dia yang getol mengkritik Gerindra, mengejek bahkan melucu-lucukan Prabowo, bisa berbalik arah. Itu tandanya apa? Bahwa segala sesuatu mungkin di sini. Ya, jadi kalau apalagi Pak Jokowi memberikan pernyataan, jadi orang yang dulunya ada sedikit tendensi kecondongan ke Prabowo karena ada pemicunya dari Pak Jokowi, ada restu ya tentu saja ini akan berdampak pada mereka. Apalagi Prabowo selama ini sudah dianggap dalam satu gerbong ini Prabowo jadi Menhan itu dampaknya luar biasa di internal di relawan Jokowi para pendukung Jokowi itu dampaknya sangat besar. Artinya bahwa rivalitas pada 2014 dan 2019 itu sudah benar-benar dilupakan oleh sebagian besar orang. Jadi Prabowo itu sudah tidak dianggap orang lain.
Prabowo itu sudah di internal, kawan, satu barisan. Bahkan kalau kita baca komentar-komentarnya Prabowo terhadap Pak Jokowi langsung mendukung terus, tegak lurus, hormat pada Pak Jokowi, saya ada di belakang Pak Jokowi dan seterusnya. Ya, dan dia mengindikasikan bahwa orang ini memang nggak punya niat jahat gitu loh di belakang, bahwa dia pura-pura di belakang Jokowi padahal aslinya hanya memanfaatkan. Sepertinya nggak begitu kalau kita lihat komentar-komentarnya ya. Jadi ketika ditanya apakah ini akan berdampak, pasti berdampak. Berapa besar? Nah, ini yang sulit diukur. Kalau kita lihat dari, ini mungkin akan terlihat dari survei ya nanti ya. Tapi saya percaya bahwa ini tidak akan terlalu besar ya. Kalau kita bicara angka ya. Tapi kalau kita melihat bahwa pemilih Jokowi dulu, pemilih Jokowi dulu memang tersebar. Ganjar memang yang terbesar, tapi tidak mutlak. Artinya yang lain, ke Anies pun banyak. Gitu. Ada lah minimal. Udah pada nyebrang. Iya, ke Prabowo juga banyak. Artinya bahwa hari ini kalau kita memakai parameter 2019 itu sudah kabur batasnya. Jadi udah cair lah ya. Iya, kalau kita melihat peta politik ya ada istilahnya micro targeting gitu ya. Ada inilah target-target kecil-kecil di lapangan itu. Itu sekarang sudah tidak lagi memetakan bahwa ini lawan dari pro Jokowi dan pro Prabowo sudah nggak ada. Jadi yang ada adalah pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Ini beda ya. Jadi X-nya itu ada yang kemana-mana. Ada yang ke Jokowi, ada yang ke ini, ada ke Ganjar, ada yang kemana-mana. Jadi saya pikir dampak ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang netral lah. Tapi saya melihat ada desain juga agaknya di sini ya. Jadi kalau tadi saya sama saudara Belmondo, Bro Belmondo ini mencari rujukan, mencari data ya, itu banyak sekali. Wah, ini desain by desain kayaknya ini. Jadi pasca dukungan atau ini Jokowi ke Prabowo itu banyak sekali yang ini memprabowokan nih, tiba-tiba ada Prabowo ini, ada Prabowo yang tidak terkait dengan isu tadi gitu loh. Jadi ini seolah-olah bahwa Prabowo ini atau timnya ini sekalian memunculkan ini mumpung ada dukungan ini ya, ada pemantiknya ini ya. Dan ini kalau dieskalasi terus, gitu ya, momentum. Kalau dieskalasi terus ya pasti ada dampaknya, tergantung bagaimana mereka mengolahnya. Dan saya setuju dengan saudara Belmondo atau mengutip pengamat tadi yang menyatakan bahwa ada indikasi dukungan ke Prabowo dari Jokowi ini justru untuk menyandingkan atau melawankan, bukan melawankan yang tepat ya, untuk memunculkan kandidat yang semuanya itu teman-teman mereka sendiri, orang-orangnya Jokowi sendiri gitu loh. Jadi ketika dukungan diberikan kepada Pak Prabowo, artinya bahwa nanti menurut saya ya, atau sesuai dengan pendapat pengamat tadi, bahwa bisa jadi loh ini sinyal bahwa di luar orang-orang presiden ini, di luar orang-orang Jokowi ini tidak mendapat tempat yang lapang. Siapakah itu? Ya Anies salah satunya gitu loh. Jadi ini kan bisa dibaca dari gestur kenapa Pak Loh mau memeluk Pak Jokowi seolah-olah enggak. Ini kan ada videonya itu yang viral kemana-mana itu. Acara Golkar. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi sengaja menyingkirkan seseorang, enggak. Tapi Pak Jokowi memaksimalkan potensi orang-orang yang sejak awal memang diberikan jalan. Prabowo, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, bahkan Risma mungkin, bahkan siapa lagi, Khofifah mungkin, Yeni Wahid mungkin, siapapun itu gitu loh. Dan termasuk Ganjar. Jadi semua diberikan karpet merah ya, bukan hanya satu orang, bukan hanya Ganjar. Dan di luar lingkaran orang-orang presiden ini ya kita akan membaca dengan jelas. Jadi pendapat pengamat tadi saya setuju sekali. Memang dengan secara tidak langsung kalau sudah orang-orangnya presiden semua yang berlaga ya dia mau gandeng siapa gitu loh. Kurang lebih begitu. Jadi kamu gimana ngelihat? Ada dampaknya? Kalau dibilang dampak tentu untuk para pendukung Jokowi loh ya. Karena kan Prabowo udah menjadi timnya Jokowi. Oke, kalau tadi Mas Kacito bilang kabur sih Mas, memang batasan antara pendukung Jokowi sama pendukung Prabowo tuh orang udah nggak jelas lagi karena Prabowo tuh kan waktu dia masuk ke dalam kabinet sebenarnya momen-momen tahun-tahun lalu itu sebenarnya ada kekecewaan juga dari beberapa pendukung Prabowo kan, Prabowo masuk kabinet termasuk Teno. Kecewa sekali. Dan yang saya perhatikan di sini juga kalau kita perhatikan lebih dalam mungkin Mas Kacito, saya merasa juga sebenarnya ini apresiasi juga terhadap Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang udah menjadi Menhan. Karena kan pada saat Pak Prabowo itu masuk kabinet kedua ya. Kabinet kedua yang dimana Pak Jokowi tidak mungkin dipilih lagi. Dan udah tidak ada lagi rivalitas antara Prabowo dan Jokowi sehingga Prabowo masuk ke dalam kabinet untuk meneruskan kinerja Pak Jokowi. Dan untuk membantu. Dan saya rasa Prabowo itu
punya kemampuan dan kapabilitas untuk jadi Menhan sampai di situ gitu. Sedangkan secara tokoh publik, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini kan udah elegan lah kita anggap, udah tokoh yang udah pernah bersaing lah. Dan kalau dimasukkan posisinya itu udah naik tingkat menjadi guru bangsa. Jadi guru bangsa. Bapak bangsa. Dan ketika Pak Jokowi yang rivalitas dia di 2019 terus mengatakan ini jatah Pak Prabowo, saya rasa ini agak-agak aneh sebenarnya. Karena masa rival Pak Presiden yang udah menang maju lagi 2024 lawan para gubernur-gubernur kecil ini gitu. Itu barang junior. Ya, para junior ini seharusnya kan senior. Bagus ini, berani. Seharusnya kan senior itu letaknya di atas dan dihargai, dan saya rasa Pak Prabowo sebagai ketua umum seharusnya juga mencari kader lah yang terbaik dari partai dia yang disandingkan lah dengan tokoh-tokoh yang baru, dan saya rasa Pak Prabowo jangan ikut lagi lah capres. Dia udah jadi guru bangsa kan. Walaupun masih disenangin anak muda, tapi saya perhatikan tingkat orang untuk menyukai Pak Prabowo sebagai capres itu mulai menurun. Karena beliau udah dikenal banyak orang sebagai tokoh bangsa. Jangan lagi lah kalau saya melihatnya demikian. Karena ini keren sebagai ini ekspresi suara anak muda gitu ya, bahwa selayaknya atau sebaiknya Pak Prabowo itu jangan ikut dalam kompetisi lagi, tapi naik tingkat menjadi bapak bangsa kan. Jadi seperti nanti posisi Pak Jokowi dan lain-lain, Ibu Mega kan. Jadi Pak Jokowi ada teman ngopinya, Pak Prabowo jangan ikutan di pemerintahan lain. Iya, keren. Ini closing nih bro, silakan bro. Pertama saya ingin menjawab dulu, saya nggak setuju. Aduh, malah kita mau ending kok malah. Ya nanti dijawab lagi. Saya nggak setuju dengan pendapat bahwa orang itu dibatasi dengan umurnya. Bukan berarti saya setuju dengan Abu Janda ya. Bukan berarti saya pro Abu Janda, enggak. Artinya ya bebas saja silakan. Tapi untuk pembatasan usia seseorang karena ini mendiskreditkan seseorang, saya nggak setuju. Contohnya sebenarnya ini bukan mendiskreditkan. Ini kan istilahnya sebaiknya itu mengusulkan sebagai anak muda yang melihat sosok Pak Prabowo yang udah ikut kompetisi 2 kali capres gitu kan, dan istilahnya level-level beliau ini, generasi beliau ini kan udah menjadi ini semua gitu loh, yang nanti biar dia yang jawab. Tapi saya gerem ya. Jadi rivalitas dalam politik itu hal biasa. Biden tuh hampir sahabat juga, malah lebih tua dari Prabowo. Mahathir sekarang katanya nyalon lagi PM, sudah beberapa kali jadi mundur, nyalon lagi jadi mundur. Ini orang gimana sih, seolah-olah mempermainkan. Tapi itulah politik, itulah demokrasi. Jadi semua orang tidak dibatasi tanpa batas. Nah, tidak dibatasi usia. Selama dia masih bisa, masih akalnya masih sehat, masih punya keinginan untuk menggembleng atau memimpin bangsanya, itu sah-sah saja. Jadi bukan berarti saya setuju Pak Prabowo maju, ya itu silakan hak beliau gitu loh. Sekali lagi saya bukan jubirnya Abu Janda juga ya. Saya perlu saya garis bawahi, nanti nggak enak teman-teman. Artinya bahwa ini politik yang fair gitu loh. Dan kalau Pak Prabowo maju malah lebih senang saya daripada Anies yang maju. Mending Prabowo yang maju gitu loh. Jadi semua berlaga, semua bermain itu semua kalangan orang-orang presiden semua. Dan ini kalau terjadi akan alangkah indahnya. Iya. Jadi nggak ada. Kalaupun ada isu ini, isu itu kan nggak akan muncul kalau orang-orangnya ya di sekitar presiden semua kan. Menurut saya saat ini, kecuali nanti kalau PKS masuk, nah itu udah virus berbeda ini. Itu sudah membuat percabangan lah, mungkin komitmen yang dulunya all president man itu sudah berganti dengan seanasir berbeda, kira-kira begitu. Jadi menurut saya pernyataan Pak Jokowi tentang mendukung Pak Prabowo atau sekarang gilirannya Pak Prabowo itu pertama membesarkan hati, ya bagaimanapun Pak Prabowo itu sahabatnya Pak Jokowi, seniornya Pak Jokowi ya. Jadi ketika ada dukungan dari sahabat itu tuh adem, nyes di hatinya ya. Jadi ketika Pak Prabowo mungkin saat ini saya melihat udah ada kebimbangan seperti kata saudara Bermondo tadi, banyak yang mengatakan usia lo nggak masalah, usia tuh semakin tua itu malah santunnya itu semakin kental kalau kelapa itu semakin tua gitu loh. Jadi monggo saja, dan itu saya kira sebagai orang yang juga memilih Pak Jokowi ya, yang dulu juga mengkritik Pak Jokowi habis-habisan saya ini. Jadi ketika sinyalemen, dari sebelum Pak Jokowi jadi Menhan, saya dapat info ini bakal jadi Menhan. Saya dapat bocoran. Kamu A1 banget. A1 banget Mas Gajito nih. Jadi saya penulis pertama di antara pengkritik Prabowo itu yang menulis
Prabowo masuk ke dalam gerbong. Itu pertama dan menyakiti hati saya waktu itu. Kamu nangis nyanyi apa menulis sambil nangis. Luka sampai tak berdarah itu. Tapi saya melihat sakit banget itu luka tak berdarah itu. Tapi itulah realitas politik dan saya tahu ketika ada saya kabar Prabowo akan jadi Menhan, sudah ada lobby-lobby dan seterusnya. Oke, saya akan menerima karena ini realitas politik dan ketika Pak Jokowi mengatakan saya mendukung atau inilah waktunya Pak Prabowo maju, saya juga welcome lagi. Itu nggak sesakit dulu dong. Jadi kamu ini justru udah mulai legowo. Itu udah legowo. Dia sudah menjadi bagian udah dari imun gitu udah loh. menerima rasa sakit. Oh, dulu sakit karena kita harus mengingkari sesuatu yang kita serang habis-habisan. Dulu tuh perangnya tuh gila-gilaan waktu itu. Jadi ketika kita harus berbalik, kita menerima bahwa ini orangnya presiden sekarang itu menyakitkan terus terang saja. Tapi sekarang ya biasa lagi dan itu benar bahwa Jokowi memasukkan Prabowo ke dalam gerbang itu suatu taktik yang brilian menurut saya. Dan saya akhirnya dulu nggak terima, saya sekarang malah memahaminya secara pelan-pelan. Kira-kira begitu. Oke bro, lanjut bro. Oke, closingnya. Saya closing juga. Terima kasih Mas Kajito. Mas Kajito salah tafsir nih. Saya nggak ada. Tapi udah dibela kan? Saya nggak ada kok. Saya nggak ada menghalang-halangi Pak Prabowo, itu kan hak dia juga. Dan tapi sebagai anak muda kan? Iya, sebagai anak muda saya melihat itu dan Pak Jokowi itu memang cerdas karena dia memasukkan Prabowo pada kabinet kerja kedua dan biasa itu di negara-negara demokrasi yang melakukan pemilihan 2 kali lawannya itu pasti masuk tuh dalam kabinet saat periode kedua karena udah tidak ada lawan lagi di situ. Dan Pak Prabowo ini kan memang udah tokoh bangsa juga dan kalau ini saya melihatnya agak jauh nih sebelum saya tutup. Kalau misalnya ada 3 pemilih presiden ini Anies, Ganjar dan Prabowo misalnya 3 dan masuk 2 putaran Ganjar Prabowo tertutup sesuai survei dan Ganjar masuk dengan Anies, suara Prabowo ini larinya ke Anies. Yang saya khawatirkan ini Ganjar sebenarnya. Tujuan saya itu sampai sejauh itu tuh makanya saya bilang Prabowo janganlah biar Ganjar lawan Anies aja biar Ganjar yang menang. Sebenarnya pemikirannya sampai di situ-situ aja tuh. Dan secara hati nurani memang Pak Prabowo jangan lagi lah. Kalau saya sih melihatnya demikian tuh. Nanti udah panjang juga nih Tenong. Ya, tapi memang kalau kita melihat sekarang ya, realitas politik sekarang dibandingkan 3 capres ini, yang tiketnya udah jelas kan memang Pak Prabowo, Gerindra dan PKB. Yang lain-lain kan masih menunggu. Betul. Anies, Nasdem nyari-nyari koalisi, Pak Ganjar masih menunggu dari PDIP. Ini yang harus kita terima bersama-sama. Jadi seperti yang sudah tadi kita sampaikan bahwa kita memang posisinya adalah positive thinking lah ya terhadap pernyataan Presiden Jokowi ya. Mungkin juga Presiden Jokowi selain terkait dengan pengalaman-pengalaman 2 kompetisi pemilu sebelumnya juga melihat realitas politik seperti itu dan juga gimmick-gimmick yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi dalam ultah Perindo beliau mengeluarkan pernyataan itu, dalam ultah Golkar ada insiden Surya Paloh nggak mau tidak dipeluk oleh Jokowi. Jadi itu mungkin bagian dari gimmick politiknya Presiden Jokowi yang memang kita selalu tunggu-tunggu arahnya sebenarnya gimana ya. Oke, baik, terima kasih Bro Belmondo dan Bro Kajito. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam yang lagi viral berikutnya ya, yang lagi hot seperti biasa. Terima kasih pemirsa Cokro TV, dadah.